Pengumuman dari Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa pemerintah akan menarik utang jumbo sebesar Rp515,1 triliun di semester 2 2021 dirasa aneh. Sebab pengumuman itu disampaikan saat pemerintah sedang bergembira atas laju ekonomi yang meroket hingga 7,07% YoY di kuartal 2 2021. Aneh, katanya pertumbuhan ekonomi meroket 7,07%, kenapa ini mau ngutang, ujar Direktur Political and Public Policy Studies, P3S, Jari Masih saat berbincang dengan kantor berita politik RMOL sesaat lalu, Rabu, 11 Agustus 2021. Jari Masih mencium ada gelagat dari Sri Mulyani yang tidak baik bagi keberlangsungan masa depan Indonesia. Ini lantaran utang demi utang yang terus ditumpuk oleh Menteri Keuangan berpredikat terbaik dunia itu bisa membuat Indonesia bangkrut. Sementara Presiden Joko Widodo tampak kurang peka dengan langkah monoton Sri Mulyani yang hanya mengandalkan utang luar negeri tanpa membuat terobosan untuk menghindari utang. Saya curiga dia bagian kaki tangan IMF atau World Bank. Tambah utang berarti kan tambah beban, dungganya. Jari mengingatkan bahwa Indonesia sudah terlalu boros di tangan Sri Mulyani. Misalnya gelontoran dana untuk penanganan COVID-19 yang sudah menghabiskan Rp1.000 triliun lebih, sementara hasilnya Indonesia masih jalan di tempat bahkan terbilang mundur dalam beberapa pekan terakhir. Kita masuk terburuk di dunia atau ranking 1 dengan jumlah tertular di atas 50.000. Dan saat ini sudah mendekati 4 dunia juga untuk kategori terpapar virus, urai Jari. Dia pun bertanya-tanya, untuk apa Sri Mulyani kembali utang jumbo? Jika tujuannya untuk pembiayaan infrastruktur, maka ada baiknya ditangguhkan karena rakyat sedang menderita karena corona. Bagi Jokowi, jangan juga mudah dikibulin dengan modus utang, sambungnya. Terakhir, Jari Masih mengingatkan bahaya dari utang luar negeri. Negara bukan hanya bisa bangkrut, tapi juga bisa diambil alih oleh asing jika tidak mampu bayar utang. Utang Indonesia saat ini sudah berada di atas Rp6.000 triliun dan diperkirakan akan terus bertambah hingga Rp10.000 triliun di akhir masa pemerintahan Jokowi. Setidaknya 5 negara yang bangkrut karena gagal bayar utang bisa dijadikan contoh Indonesia untuk lebih berhati-hati. Kelima negara itu adalah Yunani, Ekuador, Argentina, Venezuela, dan Zimbabwe. Menurut data yang ada, dari utang Venezuela $150 miliar sebesar $45 miliar adalah utang publik, lalu $45 miliar utang milik PDVSA, sebesar $23 miliar adalah utang dari Cina dan Rusia. Bahaya berutang sama Cina, sudah ada contoh sejumlah negara sudah diambil alih Cina. Misalnya Zimbabwe dan Bangladesh. Motifnya meminjamkan utang, tapi itu cuma siasat Cina saja, urainya. Jadi sikap atau pengumuman ini, tarik utang, seperti Sri Mulyani sedang mempermalukan Jokowi, tutupnya. Terima kasih telah menonton info hot terkini, terus dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.